Halo Pas Vlog Lovers, jumpa lagi di podcast kali ini. Jadi pada kesempatan ini kita lebih bernuansa pada pembicaraan-pembicaraan tentang kerohanian. Jadi bagaimana tahapannya seseorang menjadi topang atau tahun orientasi panggilan, atau bagaimana orang memulai kehidupan untuk menjadi pastor atau bruder di dasar paling awal. Nah, pada kesempatan ini Pas Vlog Kema mempersembahkan untuk kaum muda tentunya, bagi Pas Vlog Lovers, untuk sejenak kita melihat proses atau bagaimana kita langsung bertanya, mendengar pengalaman sharing dari mereka yang memang memulai di tahap awal untuk menjadi pastor dan bruder. Jadi tentu menjadi suatu perjumpaan yang sangat menyenangkan bagi Pas Vlog Lovers, terutama bagi kaum muda, untuk melihat cita-cita dan keinginan siapa tahu yang mau menjadi pastor, bruder. Jadi ini menjadi hadiah terindah di awal tahun. Jadi siapa lagi bintang tamu ini, kita saksikan setelah yang satu ini. Halo Pas Vlog Lovers. Ya, seperti sudah dikatakan tadi di awal, memang kita akan mendatangkan bintang tamu ini. Bagaimana bintang tamu ini akan men-sharingkan pengalaman dalam kehidupan menjadi seorang topang. Jadi Pas Vlog Lovers, terutama kaum muda, teman-teman kaum muda yang mau menjawab panggilan Tuhan, ya harus simak dengan baik-baik ya. Jadi ini adalah topang saudara Gendi ya. Jadi silakan Gendi, mau berbagi dengan teman-teman Pas Vlog Lovers ini. Tentu penasaran mereka mau mendengar bagaimana sih kisahnya dalam memulai kehidupan untuk menjadi pastor dan bruder di Topang Pasionis, kongregasi Pasionis di Indonesia ya. Silakan. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Namanya siapa, lalu asal paroki dan keuskupannya dari mana. Jadi silakan. Perkenalkan, nama saya Franciscus Gendi. Iya. Saya berasal dari Stasi Riam Panjang, Paroki Yesus Tersalib Nangataman, Keuskupan Sanggau. Iya, jadi ini Keuskupan Sanggau di Kalimantan Barat ya. Bagaimana sebelum memutuskan untuk menjadi topang, tentunya memulai kehidupan untuk menjadi pastor dan bruder gitu kan, dengan keputusan untuk masuk topang ini. Sementara teman-teman Gendi yang lain kan ada yang kuliah, ada yang menjadi ini, itu dan sebagainya. Tapi Gendi mau memilih jalan yang lebih khusus gitu kan. Apa yang menjadi motivasi gitu kan bagi Gendi sendiri? Boleh cerita pengalaman? Ya silakan, dengan senang hati. Pasti Pas Vlog Lovers lebih senang kalau ceritanya. Iya. Silakan. Sebelum saya masuk dunia kerohanian, sebelumnya saya tidak terlalu tertarik hidup sebagai seorang biarawan. Waduh, gimana? Terus. Karena saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal agama. Oh gitu, ya. Ya. Terus? Setelah itu ada kejadian di keluarga saya, ibu saya itu sakit. Ketika itu saya belum dibaptis, saya belum menjadi seorang Katolik. Ketika itu saya berusaha bagaimana caranya supaya ibu saya ini bisa sembuh. Saya berdoa, ketika itu Tuhan membuka hati sehingga ibu saya menjadi sembuh. Walaupun saya belum dibaptis, tapi Tuhan menjawab doa saya dengan memberikan kesembuhan bagi ibu ya. Itu pada saat itu saya benar-benar ibaratnya menantang Tuhan dengan ajaran-ajaran animisme. Oh, jadi sebelum teman saudara Gendi ini sebelum dibaptis memang masih animisme ya? Iya, animisme. Terus? Pada saat itu saya menantang Tuhan dengan mengatakan kalau ibu saya sembuh dalam 3 hari, saya akan menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi ini bukan dalam artian bahwa bukan menantang dalam arti negatif, tapi mau bahwa ketika permintaan Gendi ini dikabulkan, maka sebagai hadiah terindah dari atau rasa kegembiraan dan sukacita dari kesembuhan yang diterima oleh ibu, jadi Gendi ini akhirnya mempersembahkan hidupnya untuk menjadi biarawan gitu kan, dengan memasuk topang. Jadi ini semacam latar belakang ya, dari mengapa Gendi lebih memilih untuk masuk topang untuk menjadi pastor dan bruder gitu ya.
dari pengalaman-pengalaman seperti itu, tentu lantas memutuskan untuk masuk menjadi topang, mau melanjutkan ke jenjang-jenjang yang berikutnya dalam pendidikan gitu, untuk menjadi pasionis gitu ya. Bagaimana suka duka atau pengalaman menjadi topang yang selama ini sedang dihidupi di komunitas di Topang itu sendiri? Untuk sekarang kami di biara itu banyak sekali suka dukanya. Ya, tentu. Harusnya yang suka lebih banyak ya, jangan sampai yang duka-duka lebih banyak nih. Ya. Sukanya ya memang lebih banyak, di mana kami boleh mengenal dan menjadi seorang yang lebih mengenal Tuhan, di mana kami selalu dihidupkan dengan doa setiap hari. Kami mengenal Tuhan lebih dekat, serasa kalau berdoa itu Tuhan memang benar hadir bersama kita. Kala itu tenggugah hati bahwa kita ini memang hidup perlu menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kita adalah suatu ujung tombak. Orang muda itu ujung tombak gereja, di mana kita bisa membangun untuk gereja. Kalau hidup di luar, saya pikir belum tentu saya bisa bahagia seperti ini. Oh ya, jelas. Terima kasih ya. Jadi perjalanan saudara Gendi ini sebelumnya memang animisme, belum dibaptis ya. Jelas setelah dari pengalaman pergulatan mendapat anugerah terindah dari Tuhan dengan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada ibu tercinta. Lantas setelah itu menjadi suatu semangat baru untuk menjawab panggilan Tuhan dengan masuk menjadi topang, dan sekarang pasti menikmati ya masa-masa pembinaan pendampingan di topang. Dari semua pengalaman-pengalaman terindah yang dialami, bahwa kalau sebelumnya di luar itu berdoa itu ya mungkin ke gereja itu bisa dihitung ya kalau satu bulan ya. Tapi di Topang jadi teman-teman setiap hari itu selalu berdoa gitu kan. Jadi apakah pernah dihitung satu hari itu berapa kali berdoa? Hampir setiap menit detik tuh kalau kita hidupi pasti setiap detik menitnya itu ada doa. Iya, bayangkan yang sebelumnya belum dibaptis, setelah masuk di Topang setiap menit malah selalu berdoa. Tapi itu doa-doa pribadi ya, artinya. Pribadi. Artinya kita hidup dalam di hadapan Tuhan, dalam penyelenggaraan Tuhan dengan doa-doa kita. Nah, selain doa pribadi itu, tentu Pastoral Clovers ingin mengetahui satu hari itu doa bersama dengan teman-teman yang lain di gereja itu bisa berapa kali ya kalau dari bangun paginya sampai malam gitu? Pertamanya bangun pagi kita ada doa, ibadat pagi. Setelah itu misa. Dilanjut dengan misa. Setelah misa ada meditasi ya? Tidak. Oh, tidak ada meditasi ya? Kita lanjut dengan ibadat siang juga ada. Oh, setelah misa nanti ibadat siang ya? Ibadat siang. Ibadat siang. Setelah itu? Baru ibadat sore. Ibadat sore. Ya. Setelah itu? Ibadat kompletorium. Jadi 5 waktu berdoa ya. Jadi Pastoral Clovers ini suatu yang luar biasa, kesempatan yang tidak didapatkan di mana-mana kecuali di biara, di Topang. Jadi ini yang membuat pengalaman kedekatan seperti saudara Gendi tadi mengatakan bahwa rasanya kalau berdoa itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Memang dekat karena satu hari bisa 5 kali, bukan pada jumlahnya ya, tetapi pada dalam semakin banyak ada kesempatan untuk berdoa. Jadi setiap saat kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi rasa-rasanya ya memang kita ada di hadapan Tuhan begitu dekat gitu ya. Iya. Nah, jadi kiranya dengan pengalaman-pengalaman seperti itu ya harapannya semakin menguatkan saudara Gendi dan teman-teman Topang, dan juga Pastoral Clovers kaum muda yang selama ini mungkin ke gereja juga bisa dihitung-hitung satu bulan mungkin hanya 1 kali daripada lebih banyak ke gerejanya, lebih banyak enggak ke gerejanya gitu kan. Nah, selain doa kehidupan rohani, tentu juga di kehidupan berkomunitas di biara bersama dengan teman-teman yang lain. Tentu teman-teman yang lain bukan satu paroki ya. Artinya dari paroki, dari keuskupan berbeda. Jadi tentu punya karakter juga berbeda. Nah, di situ juga diberikan suatu pendampingan bagaimana kita bisa hidup bersama. Nah, bagaimana pengalaman hidup bersama dengan teman-teman yang lain gitu kan? Pengalaman hidup bersama dengan anggota yang lain
terutama untuk satu angkatan dengan Iya. kami ya. Saya terhitung usianya agak tinggi dari mereka, maksudnya iya. di atas dari mereka. Jadi itu berusaha menyesuaikan diri dengan kawan-kawan yang masih di bawah kita, umurnya. ya di bawah umur kita. Itu sangat ya boleh dibilang susah, boleh dibilang juga mudah. Karena di situ kita penyesuaian bagaimana cara kita, tutur bahasa kita, sifat tingkah laku kita itu kita harus ubah dan berusaha mencoba untuk larut dalam situasi dan kondisi bersama rekan-rekan yang masih di bawah umur dari kita. Iya, tentu membutuhkan suatu pengorbanan ya. Iya. Tapi harus semangat. Karena apa? Karena Yesus Tuhan kita itu mengorbankan diri untuk keselamatan kita demi cintanya kepada kita. Jadi kita juga harus mengorbankan egoan kita untuk bisa hidup bersama dengan yang lain. Sama seperti saudara Gendi tadi mengatakan bahwa dari usia yang berbeda juga menjadi suatu permasalahan tersendiri. Tetapi dari kesadaran itu ya kita ada sikap untuk menghargai, untuk bisa hidup bersama dengan teman-teman kita. Ini sesuatu yang baik yang tentu tidak dapat dimanapun kecuali ya di biara gitu kan. Jadi ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang menjadikan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang memang orang yang penuh berkat dan rahmat ketika kita boleh hidup bersama dengan teman-teman kita yang lain. Nah, saudara Gendi, apa pesan atau harapan dari saudara Gendi bagi teman-teman Pastoral Lovers yang mungkin saat ini masih bimbang untuk masuk Topang atau enggak ya, atau mau milih yang mana gitu kan. Nah, jadi pesan dan harapan bagi mereka supaya juga berani untuk menentukan keputusan, harus berani untuk menjawab panggilan Tuhan gitu kan. Jangan sampai Tuhan tuh miss call terus tapi kita enggak pernah mau ngangkatnya gitu kan. Jadi gitu, bagaimana pesan harapannya? Pesan saya sih untuk kaum muda yang di luar itu, cobalah membuka hati. Karena suatu panggilan ini adalah dari diri kita yang mengaturnya, dari mana kita menjawab Tuhan. Itu suatu berkat mungkin bagi saya, di mana saya lahir dari orang yang tidak mengenal agama, sehingga saya bisa terjun ke sini. Saya ingin membuka hati sebenarnya bagi sahabat dan kerabat saya, di mana keluarga saya itu boleh dikatakan satu rumah kami, hanya kami dua beradik yang sudah dibaptis. Saya ingin menjadi seorang imam atau menjadi seorang biarawan itu, agar keluarga saya nanti bisa terbuka mata hatinya bahwa Tuhan itu memang hidup dan menghadirkan kita di dunia ini agar kita tekun dan mengikuti ajaran Dia. Dan bagi OMK ataupun orang muda yang di luar, mari kita ikut, masuklah menjadi seorang biarawan. Hidup di sini itu asik. Iya, tentu asik ya. Kita masa depan kita sudah terarah, sudah pasti. Kalau kita hidup di luar, kita tahu. Kalau kita menikah, pasti mengurus anak, mengurus keluarga, jadi, dan sebagainya. Lebih ini ya, artinya kalau kita itu lebih membaktikan hidup untuk semua umat gitu kan. Cinta kita juga lebih luas, lebih wow gitu. Jadi seperti cintanya Tuhan untuk semua gitu kan. Ya. Jadi saudara Gendi, bagaimana pengalaman kehidupan di biara itu semasa Topang itu, artinya sesuatu yang luar biasa ya. Nah, untuk bisa menjawab panggilan Tuhan dan memutuskan diri supaya saya melanjutkan ke Topang, ke tahun orientasi panggilan, tentu membutuhkan suatu perjumpaan secara pribadi dalam doa-doa dengan Tuhan gitu kan, kepada Tuhan gitu kan. Seperti tadi pengalaman bahwa ketika saudara berdoa lalu untuk kesembuhan ibu, ternyata Tuhan mengabulkan dan akhirnya saudara Gendi memutuskan untuk menjadi Topang. Nah, bagaimana misalnya kita bisa mendengarkan, ini Pastoral Lovers yang kaum muda ini agak sulit mendengarkan suara Tuhan, karena lebih seringnya Tuhan ini telepon terus tapi tidak diangkat-angkat gitu kan. Jadi sebenarnya itu bukan ketika kita bertanya mengapa tidak mau menjadi pastor, tidak mau menjadi burdel, atau tidak mau menjadi suster. Aduh pastor, kami tidak ada panggilan. Sebenarnya ada panggilan gitu ya. Iya, betul. Ada panggilan, hanya bagaimana kita bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Karena saat ini juga kaum muda juga lebih bagaimana kita bisa main PUBG gitu kan, game gitu.
daripada kita mendengarkan suara Tuhan gitu kan. Nah, jadi kedekatan kita dengan Tuhan, semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa, semakin ini juga kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita untuk menentukan kemana kita harus membaktikan kehidupan dan pelayanan kita ke depannya. Baik, terima kasih Saudara Gendi. Ini tentu suatu perjumpaan yang sangat menyenangkan dan membanggakan ya bagi teman-teman. Dan jangan lupa, kalau misalnya teman-teman masih bimbang atau ragu, harus berdoa, bertanya kepada Tuhan dan berkomunikasi sesering mungkin dengan Tuhan dalam doa-doa. Dan nanti kalau sudah memutuskan diri untuk masuk Topang, ini silakan lihat alamat tahun orientasi panggilan pasionis di Kongregasi Pasionis Indonesia. Nanti kita akan sertakan alamatnya. Jadi bagi teman-teman yang mau berkomunikasi lebih lanjut tentang bagaimana Topang atau ingin masuk Topang, silakan nanti bisa lihat di alamat yang kita terterakan di sini ya. Jangan lupa, jangan ragu untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa supaya kita menjadi yakin dan percaya bahwa saya memutuskan untuk menjadi biarawan untuk melayani Tuhan karena cinta Tuhan. Iya, terima kasih Saudara Gendi, sampai jumpa, Tuhan memberkati.